637. Sekte Gunung Hitam apa maksudnya? Nona Veronica, apa kamu sedang syuting drama? Kata Blake dengan wajah bingung. Pria parubaya ini mengenakan jas merek terkenal, lalu dikatakan sebagai pemimpin sekte dunia Jianghu, lelucon macam apa ini? Pria parubaya itu tampak dingin dan tidak berkata apa-apa, terlihat pemuda itu tidak pernah berhubungan dengan dunia Jianghu. Dia bukan orang di kalangan itu, hanya buang-buang waktu kalau menjelaskannya kepadanya. Veronica tidak bisa menahan tawa. Tuan muda Blake, jangan bicara omong kosong. Haha, Nona Veronica, jangan khawatir, aku akan melindungimu kemanapun kamu pergi, bahkan Timur Tengah sekalipun tidak masalah. Apa kamu pernah melihat anak buahku ini? Dinosaurus saja bisa mereka dibunuh. Terlihat jelas kalau Blake sedang mengejar Veronica. Jensen diam-diam menggelengkan kepalanya. Blake ini hanyalah orang bodoh. Matthew jelas seorang master seni bela diri. Jika dia tidak suka kepada Blake, orang yang mengikuti Blake tidak akan dapat melindunginya. Kerumunan orang itu dengan sopan mengucapkan beberapa patah kata, lalu bergerak maju. Jensen kurang lebih tahu kalau Matthew datang untuk mencari harta karun dunia Jianghu. Dan Blake, jelas sekali untuk berpura-pura melindungi wanita cantik. Dalam perjalanan di depan, semua orang sekali lagi menghadapi 3 komplotan, tetapi tanpa menunggu Matthew bergerak, tentara bayaran Blake sudah menghabisi mereka dengan mudah menggunakan senjata berat. Kalian lihat? Itulah kemampuan Tuan Muda Blake. Setelah itu, Blake berkata dengan semakin sombong kepada kerumunan orang itu. Saat ini Jensen dan Matthew terlalu malas untuk berdebat dengannya. Malam tiba, malam hari adalah waktu di mana serangga beracun aktif. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, semua orang juga beristirahat di sana dengan menaburkan garam untuk memblokir ular berbisa, lalu membakar api unggun dan berkumpul untuk makan dan minum. Nona Veronica, apa kamu tahu tempat itu? Matthew berbicara dengan sangat sopan, seperti orang yang berhasil. Kurang lebih tahu. Veronica mengangguk. Saat ini banyak orang dunia Jianghu yang datang ke sana, tetapi mereka semua menuju ke arah yang salah. Jika Tuan Matthew mengikutiku, pasti bisa menemukan tempat itu. Ini memang yang terbaik. Matthew mengangguk puas. Sebagai imbalannya, aku akan menyelesaikan semua bahaya yang ada di perjalanan untukmu. Haha, orang macam apa orang dunia Jianghu itu? Apa mereka lebih kuat dari peluru? Orang tua, hentikan bualanmu, ketika ada bahaya saja kamu mengandalkanku. Blake menyela dan berkata meremehkannya, lalu memandang Jensen, orang yang Nona Veronica bawa semuanya adalah sekelompok sampah. Sebelumnya di perjalanan, dia melihat Veronica sangat sopan kepada Jensen, melihatnya dia pun merasa sangat kesal. Jensen minum sendirian, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang bodoh. Blake mendengus dingin, memegang botol dan berjalan menghampirinya. Anak muda, kamu bekerja di mana? Kalau kamu tidak punya pekerjaan cari saja aku akan memperkenalkanmu seorang bos, sebulan kamu bisa mendapatkan 10.000 yuan dengan mudah. Jensen masih minum. Diam-diam Blake merasa marah, lalu dia berkata sambil tertawa, anak muda, bagaimana kalau minum segelas lagi? Jensen akhirnya mendongak, pergilah, jangan ganggu aku. Kamu. Blake tidak bisa menahannya lagi dan berteriak, kamu siapa? Percaya atau tidak, dengan satu telepon aku bisa membuatmu tidak bisa bekerja dimanapun. Satu persatu orang berpura-pura menjadi orang misterius, berpura-pura menjadi orang hebat dan menjadi orang dunia Jianghu. Hanya pecundang miskin saja berpura-pura menjadi seorang tuan besar. Dia tidak hanya memarahi Jensen, tapi dia juga memarahi Matthew. Matthew tertawa dan menggelengkan kepalanya, karena Veronica dia malas untuk memberinya pelajaran. Dia tersenyum pada Jensen dan berkata, anak muda, kamu lumayan juga, kamu sangat berani, apa kamu tertarik bergabung dengan sekteku? Setelah berkata, dia menuangkan segelas anggur untuk Jensen dan menggesernya ke Jensen. Beberapa orang di belakangnya kaget, pemimpin sekte secara pribadi bersulang untuknya. Keberuntungan pemuda ini sangat bagus, dia disukai oleh pemimpin sekte. Kamu? Tidak cukup memenuhi syarat. Jensen meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya. Matthew tercengang, Jensen menolaknya. Matthew berpikir kalau Jensen tidak menghormati Blake, karena dia ingin menjilatnya. Ternyata Jensen juga tidak menghormatinya. Sangat gila. Dia menjadi marah dan tersenyum, seorang tuan muda kaya memandang dirinya rendah, bahkan seorang pemuda juga berani melakukan itu? Anak muda, kamu kerja di mana?
Matthew dengan dingin bertanya, kebenciannya terhadap Jensen sepertinya lebih besar dari Blake. Dokter. Jensen menjawab. Orang seperti kamu mengerti bagaimana mengobati orang? Kamu pasti penipu. Blake tertawa, apa kamu pikir pekerjaan dokter itu stabil dan berpenghasilan tinggi, jadi kamu bisa mengejar Nona Veronica? Tahukah kamu siapa Nona Veronica? Uang sakunya sehari saja sebanding dengan gajimu setahun. Lagi pula, kamu masih sangat muda, pasti kamu masih magang, kan? Katakan apa yang kamu bisa, apa kamu bisa menyuntik? Mendengar perkataannya, semua tentara bayaran di belakangnya tertawa. Aku bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang fisiognomi. Jensen berkata pelan. Sial, semakin kamu membual semakin menjadi-jadi. Blake memberikan tatapan yang berlebihan, kalau begitu tunjukkan padaku seperti apa kemampuanmu itu. Bahkan Matthew juga tertawa sinis dan menggelengkan kepalanya. Pemuda ini terlalu pandai membual, entah kenapa Nona Veronica membawa sampah itu ke sini. Kamu akan makan kotoran nanti. Anehnya, Jensen benar-benar melakukan fisiognomi kepada Blake. Sial, kamu yang akan makan kotoran nanti. Blake langsung menjadi marah. Jangan percaya, di gelas tadi ada laba-laba kecil yang jatuh bernama penghisap darah. Serangga jenis ini suka hidup di tubuh hewan, termasuk manusia. Jika kamu mengeluarkannya, kamu tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Jensen berkata pelan, dan perjalanan ke kota. Bona dari sini, 3 hari tentu saja tidaklah cukup. Beraninya kamu mengutukku. Blake tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Jensen. Kamu coba saja menekan dadamu, lalu coba minum air es. Jensen masih memegang botol anggurnya dan meminum anggur. Blake mengerutkan alisnya, tanpa sadar dia menekan dadanya dan rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang, lalu dia minum air es. Dia langsung merasa ada yang merangkak di perutnya. Ini, benar-benar ada cacing. Blake kaget dan menjatuhkan senjatanya. Kota Bona lembab dan memiliki banyak serangga beracun, ini tidaklah mengherankan. Jensen berkata pelan. Blake akhirnya merasa takut. Dia juga pernah mendengar tentang serangga beracun yang mengerikan di kota Bona. Konon masih banyak yang belum dipublikasikan di dunia dan ada juga cacing gu yang legendaris. Bagaimana ini, bagaimana? Dia sangat panik. Jensen, bantulah. Veronica mengerutkan kening dan melihat Jensen. Orang-orang Blake sangat banyak, jadi Veronica membutuhkan bantuannya, tentu saja dia tidak boleh mati di sini. Makan kotoran akan membuatmu muntah. Jensen hanya mengucapkan satu kalimat. Wajah Blake langsung menjadi muram. 1 jam lagi penghisap darah itu akan berkembang biak dan perutmu akan penuh dengan serangga, kata Jensen menambahkan. Cepat, ambil kotoran. Blake tidak peduli pada apapun lagi. Aku tidak punya kotoran. Aku punya, hanya saja, perutku baru saja mulas. Kata anak buahnya merasa tertekan. Blake melihatnya dengan sudut matanya dan berteriak, kamu yang sakit perut itu, kemari, cepat. Kemudian dia mengikuti tentara bayaran itu ke hutan. Veronica dan yang lainnya tiba-tiba merasa mual, lalu tersenyum pahit. Anak muda, tak disangka kamu punya sedikit kemampuan. Lalu Matthew berkata dengan penuh minat, bagaimana kalau kamu periksa aku? Aku tidak sembarangan memeriksa orang. Jensen melihat kesombongan Matthew dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bagaimana kalau aku memaksamu untuk memeriksaku? Matthew terlihat lembut, tapi kata-katanya terdengar sombong. Tuan Matthew, kita semua ada di pihak yang sama. Aku rasa lebih baik lupakan saja. Veronica buru-buru memisahkan mereka. Nona Veronica, aku ini tidak suka mengurusi hal-hal kecil. Misalnya, aku sama sekali tidak peduli dengan tindakan bodoh Tuan Muda Blake sebelumnya. Kode 638. Tapi aku tidak suka diremehkan. Terutama karena orang ini terlalu dingin dan tenang. Jika disalahpahami oleh orang bodoh, itu artinya dia bodoh. Tetapi jika diremehkan oleh orang yang dingin ini, aku tidak bisa terima. Kata-kata Matthew sangat sombong. Oke. Jensen tiba-tiba tersenyum, menatap Matthew berkata, aku lihat dalam perjalanan ini kamu akan dibunuh, jika tidak diselesaikan dengan baik mungkin kepalamu akan terpenggal. Jangan sembarangan bicara dengan pemimpin sekte. Murid Matthew sangat marah. Matthew tiba-tiba mengertakkan giginya kesal dan tiba-tiba tertawa, kalau begitu bagaimana menyelesaikannya?
Sangat mudah, bersikaplah rendah hati, jawab Jensen. Omong kosong. Apa kamu tahu pemimpin sekteku orang seperti apa? Apa kamu tahu kemampuannya? Aku beritahu kamu, kamu ini anak muda yang berbicara kasar. Pemimpin sekteku ini bisa melawan ribuan orang sendirian. Apa kamu orang ibu kota? Jika ya, kamu seharusnya pernah mendengar tentang Tuan Din. Dia adalah murid dari pemimpin sekteku. Kamu bahkan berani memprovokasi guru dari salah satu faja agung di ibu kota. Apa kamu sudah bosan hidup? Murid-muridnya tidak tahan lagi, mereka kesal melihat wajah Jensen yang berniat jahat. Sudah, pergilah tidur, besok kita masih harus menempuh perjalanan. Veronica tersenyum pahit, sekali lagi memisahkan mereka. Sebenarnya dia juga merasa Jensen sudah gila, tidak menghormati para pendahulunya di dunia Jianghu. Meskipun kemampuan Jensen hebat, tapi Tuan Matthew adalah pemimpin sekte. Murid yang sudah dia ajar tak terhitung jumlahnya. Murid-muridnya ini sudah membuka padepokan di seluruh Huaxia dan sudah menjadi ketua padepokan. Aku menghormati Nona Veronica, tetapi aku ingatkan kamu kalau dunia dan tingkat kemampuan beberapa orang berada di luar pemahamanmu. Jangan berpikir kalau kamu sudah membaca beberapa buku bodoh kamu bisa berlagak hebat. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memberimu pelajaran. Matthew menahan diri untuk tidak memberi pelajaran kepada anak muda seperti Jensen, itu melukai harga dirinya. Jensen tidak menjawabnya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, semua orang melanjutkan perjalanan lagi. Tapi terlihat jelas, Matthew dan Blake tidak senang melihat Jensen, terutama Blake. Anak buahnya mengangkat senjata dan diam-diam mengarahkannya ke kepala Jensen. Rasa provokasi sangat kuat. Orang ini tidak memiliki kemampuan, hanya bisa membual. Ehsan dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Tetapi meskipun dokter ahli dalam menggunakan senapan sniper, tapi orang-orang ini semuanya master seni bela diri dan master seni bela diri lainnya tidak akan memberimu kesempatan untuk bisa menembak. Apalagi orang-orang yang dibawa Blake juga sangat hebat, terutama orang asing itu, dia bisa menggunakan berbagai macam senjata. Dia pensiunan dari pasukan khusus di luar negeri. Sepertinya dia tidak lebih lemah dari dokter. Kita abaikan saja urusan orang lain. Yang lainnya menghela napas diam-diam, mereka pensiun dari kemiliteran dan pasukan khusus. Keduanya memiliki pemikiran yang berbeda. Lalu setengah hari berlalu, di depan mereka muncul lembah gunung. Lembah gunung itu berkabut dan sangat misterius. Veronica tiba-tiba berteriak dengan suara pelan, sudah sampai, lembah gunung itu selalu diselimuti kabut sepanjang tahun, itu membuatnya tidak bisa diselidiki menggunakan pesawat tak berawak, tetapi radar menunjukkan kalau itu ada di sana. Di sana ya. Nona Veronica, aku akan membunuh semua musuh untukmu. Kemarin Blake memakan kotoran dan sekarang dia tidak sabar untuk mengembalikan harga dirinya. Dia melambaikan tangannya, memerintahkan anak buahnya maju ke depan. Dor dor dor. Boom. Kedua belah pihak langsung berperang. Di sekitar lembah gunung ada yang bersembunyi, daya tembak sangat intensif dan jumlah mereka tidaklah sedikit. Ehsan dan yang lainnya segera bergabung di medan perang untuk membantu. Pertempuran berlangsung selama setengah jam, lalu suaranya berangsur-angsur berkurang. Setelah 20 menit berikutnya, tentara bayaran Blake kembali dengan membawa senjata. Tuan muda Blake, semuanya sudah terbunuh. 3 orang tewas di pihak kita, 2 luka parah, 5 luka-luka dan seluruh pihak lain sudah musnah. Blake mengangguk puas, dengan bangga dia melihat ke arah Jensen. Tapi dia melihat kalau Jensen malah merokok, dia berkata meremehkan, merokok memang bisa meredakan ketegangan, itu menunjukkan kalau kamu takut, kamu benar-benar tidak berguna. Jensen menghembuskan asap rokok, aku merokok karena pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Jensen juga tidak tahu sejak kapan dia memiliki kebiasaan seperti itu, setiap kali berkelahi dia suka merokok. Pertempuran apanya, jangan berpura-pura. Blake memberikan jari tengah pada Jensen. Pergi dan lihatlah. Veronica tidak ingin semua orang bertengkar di sini, dia membawa semua orang bergegas maju. Ketika semua orang mendekat suara gemuruh terdengar, terlihat sebuah pabrik besar di lembah gunung itu mengeluarkan uap dan membuang limbah yang baunya agak menyengat. Di kejauhan ada tangki besar satu persatu tergeletak dan ada tentara bayaran yang ditembak tergeletak di sekitar. Jumlah tentara bayaran itu cukup banyak, pemandangannya ini agak sulit. Ternyata benar. Wajah Veronica menjadi serius.
Area produksi yang begitu luas, jika produknya diedarkan akan ada banyak orang yang akan terlibat. Nona Veronica, apakah ini pabrik yang membuat benda itu? Blake tidak memahami situasinya, dia datang untuk membantu untuk Veronica senang. Veronica menganggukkan kepalanya dan lanjut berjalan ke depan. Terlihat sejumlah besar gelandangan ditahan di kedalaman pabrik, beberapa mati, beberapa mengerang dan bahkan ada banyak yang di laboratorium. Jika dilihat melalui kaca, orang-orang di dalamnya mati dengan mengerikan dan beberapa lebih mirip seperti monster. Makhluk apa ini? Wajah Matthew sedikit berubah. Dia datang untuk menemukan benda dari dunia Jianghu, tak disangka dia malah melihat pemandangan seperti ini. Bereksperimen dengan para tunawisma ini melanggar hukum. Veronica berkata dengan suara keras, cepat, lepaskan orang-orang ini, lalu hancurkan pabrik ini. Ehsan dan yang lainnya buru-buru mengatur bom. Brak! Tetapi begitu mereka bergerak, sebuah sumpit menembus lengan Ehsan. Semua orang langsung bereaksi dan melihat ke depan. Terlihat belasan orang di depan mereka, semuanya mengenakan jubah kuno dengan rambut diikat tinggi dan beberapa dari mereka duduk di kursi, terlihat samar-samar. Aku pikir siapa, ternyata itu adalah Nona Veronica. Sebuah suara pria tua terdengar, orang yang berbicara itu adalah seorang pria berusia 80 atau 90 tahun. Namun yang mengejutkan, pria tua ini berambut hitam panjang, terlihat sangat berbeda dengan usianya. Tuan Volten, lihat. Di sebelahnya seorang pria paruh baya bertanya dengan hormat. Bunuh semua orang kecuali Nona Veronica. Pria tua itu berkata pelan. Tidak memiliki kemampuan apa-apa berlagak seperti orang paling hebat, aku pikir kamu itu dewa. Blake tertawa terbahak-bahak menatap Veronica dan berkata, Nona Veronica, apa kamu mau aku membantu mengurus para aktor film ini? Wajah Veronica menjadi serius. Dia tahu kalau orang-orang ini adalah orang dari dunia Jianghu dan kekuatan mereka tidaklah lemah. Melihat Veronica tidak berbicara, Blake melambaikan tangannya. Anak buahnya bergegas menyerang, memegang senapan AK dan senjata lainnya, membunuh semua orang. Dor dor dor. Suaranya terdengar seperti petasan, seperti ada selusin senjata yang menembak bahkan gajah pun akan terbunuh. Sudah terselesaikan, hanya sekelompok sampah saja. Bukannya menjadi aktor sudah baik-baik saja malah datang ke hutan purba ini. Blake menggelengkan kepalanya dan memandang Veronica seperti menantikan pujian darinya, Nona Veronica, bagaimana menurutmu? Namun Veronica tetap diam dan wajahnya terlihat serius. Yang lainnya juga mereka satu persatu menatap ke depan. Blake menoleh, lalu melihat pemandangan paling luar biasa di dalam hidupnya. Dia melihat beberapa orang itu masih ada di tempat semula, tanpa cedera dan seperti sebelumnya tidak ada yang menembak mereka. Apa-apaan ini? Blake terus-menerus menggosok matanya. Hanya Matthew yang dapat melihat dengan jelas kalau orang-orang ini telah menggunakan seni bela diri untuk menghindari peluru dan kembali ke posisi semula dengan mudahnya. Episode 639. Serang lagi. Blake merasa seperti semuanya tidak nyata, dia berteriak lagi. Wus. Sebelum seorang asing bisa menembak, darah tiba-tiba muncul di lehernya, dia tergores. Sehelai daun menembak kaleng yang ada di pabrik itu dan menembus dalam. Daun terbang itu melukai orang. Wus wus wus. Terlihat salah satu pria melambaikan jubahnya. Setiap kali dia melambai, seorang tentara bayaran langsung jatuh. Bergulat, bertarung dengan senjata, senapan mesin ringan, tidak cukup untuk membunuhnya. Hehe, sepertinya kamu belum tahu kamu berhadapan dengan siapa. Kata pria tua yang duduk itu sambil tersenyum kecil. Dia merentangkan telapak tangannya lalu sebuah pistol melayang dengan anehnya dan dipegang olehnya, lalu dia mengarahkannya di dahinya. Kamu gila. Blake menatapnya. Dor. Setelah menembak pria itu tetap selamat dan sehat. Terlihat peluru muncul di tangannya yang lain, lalu dia semakin kesal. Ah, kungfu. Blake tercengang. Bukankah ini teknik kungfu? Yang biasanya ada di film. Menurutmu adegan dalam film itu palsu? Sebenarnya inspirasi dari kebanyak film berasal dari dunia Jianghu, tapi orang biasa tidak mengetahuinya. Pria tua itu dengan lembut melemparkan peluru yang ada di tangannya. Mati kamu. Saat ini seorang tentara bayaran memegang roket dan menarik pelatuknya. HM. Pria tua mendengus dingin, lalu dia mengibaskan jubahnya.
Tentara bayaran itu hampir tidak bisa menahan roket itu lagi. Moncongnya mengarah ke atas dan diluncurkan ke arah langit. Kemudian noda darah muncul di lehernya, dia dibunuh dengan sehelai daun. Ah! Melihat anak buahnya yang bersenjata lengkap itu mati, Blake akhirnya ketakutan. Untuk apa granat AK di hadapan manusia abadi ini, itu tidak berguna. Apa kamu masih punya cara lain? Pria parubaya itu tampak bangga, dasar orang bodoh, beraninya datang ke sini bahkan kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Nona Veronica, siapa mereka? Bagaimana caranya mengalahkan mereka? Kaki Blake menjadi lemas karena ketakutan, oh ya, mereka bilang mereka mau membunuh kita. Setelah mendengar ini, Blake duduk di tanah. Celananya basah, tak disangka dia ketakutan sampai buang air kecil di celana. Lalu dia berteriak, jangan bunuh aku bisa memberimu uang, bagaimana kalau 1 miliar? Jika kalian berani menyerangku, aku akan lapor polisi. Veronica menggelengkan kepalanya. Blake bukanlah orang kalangan mereka, dia benar-benar tidak mengerti apa-apa. Apa para master ini akan kekurangan uang? Sepertinya murid-murid sektenya semuanya adalah bos besar. Apalagi menelepon polisi? Bagaimana caranya memanggil polisi di dalam hutan terpencil seperti ini, terlepas dari apakah ada sinyal atau tidak, bahkan jika ada apa itu berguna? Tuan Matthew, tolong. Veronica menoleh ke Matthew, ini adalah kartu yang disembunyikannya. Matthew mengangguk, pertama dia melihat Jensen, seolah dia ingin Jensen tahu betapa hebatnya dia. Lalu dia berjalan keluar. Tak disangka kamu adalah orang dari dunia Jianghu, ada energi Qi di dalam tubuhmu. Kamu murid dari sekte mana? Kata Matthew pelan. Kamu juga orang dari dunia Jianghu? Di seberangnya keluar seorang pria paruh baya. Matthew, pemimpin sekte Gunung Hitam. Matthew berkata dengan bangga, melihat kalian juga orang-orang dari dunia Jianghu dan mengingat tidak mudah kalian sudah berlatih, lebih baik kalian pergi saja. Aku akan melepaskanmu, kalau tidak. Kalau tidak apa? Pria parubaya tertawa. Kalau tidak, jangan salahkan aku mengabaikan moralitas dunia Jianghu, aku akan membunuh kalian di tempat, kata Matthew dengan wajah serius dan gagah berani. Muridnya langsung bertepuk tangan, ini baru adalah gaya seorang pemimpin sekte. Pria parubaya itu memandang pria tua itu dan tertawa terbahak-bahak, kalau begitu biarkan aku lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Dasar tidak tahu diuntung. Matthew mendengus dingin, kancing jasnya itu tiba-tiba lepas, lalu jasnya robek. Mengenakan rompi hitam tampaknya sosok itu tidak kekar, tetapi ada angin di sekeliling tubuhnya dan rumput di sekitarnya tertiup angin. Dia melangkah selangkah, menghilang dari di tempat lalu meninjunya. Sangat mempesona. Pukulannya yang tampak sederhana, seolah-olah seperti bayangan tinju. Sial, apa dia masih manusia? Blake mengusap matanya lagi, dia tercengang. Ternyata pria berjas ini sangat hebat. Membuat pemimpin sekte kami turun tangan secara pribadi, kamu juga akan mati dengan merasa terhormat. Murid-murid sekte Gunung Hitam sangat bangga. Buk. Suara pukulan meledak, tapi gerakan pria parubaya itu juga bagus, dia bisa menghindari pukulan ini. Melarikan diri, apa itu berguna? Tinju matahariku ditujukan khusus untuk orang dunia Jianghu kemampuan yang hebat. Matthew meremehkannya dan menggelengkan kepalanya, kakinya seperti bayangan dan terus mengejarnya. Boom! Pria parubaya itu mundur ke tangki setinggi 5 meter sebelum menghindari pukulan Matthew. Terlihat pukulan Matthew menghantam tangki. Seluruh tangki itu bergoyang, ada lubang besar di permukaannya. Apa ini pukulan manusia? Kekuatannya seperti granat? Blake kembali berseru. Tubuh Ehsan gemetar, dia sangat takut. Apakah ini praktisi bela diri? Dunia Jianghu memiliki 4 sekte besar, 13 akademi dan sekte 81. Tuan Matthew adalah pemimpin sekte 81. Murid-muridnya berjumlah 400 orang. Mereka membuka padepokan di berbagai kota di Huaxia dan semuanya adalah seorang master. Veronica menjelaskan dengan gembira. Veronica juga praktisi bela diri, tetapi dia tahu kalau pemimpin sekte ini adalah yang terbaik. Asal mula seni bela diri sangat dalam, itu dari dinasti kuno. Meski tersembunyi di dunia fana dengan menjadi bos, tapi siapa yang tidak menghormati mereka? Bahkan jika keluarga Wadley juga menghormatinya. Masih belum berlutut? Matthew berteriak.
Kamu memiliki sedikit kekuatan pantas disebut pemimpin sekte. Pria parubaya itu tidak peduli dan tersenyum. Tidak tahu diuntung. Matthew akhirnya tidak memberikannya belas kasihan lagi dan tinju matahari digunakannya lagi. Prak. Tapi kali ini ditahan. Terlihat pria parubaya itu menyilangkan tangannya, seperti dua pisau menjepit tangan kanan Matthew. Apa? Wajah Matthew sedikit berubah. Giliranku. Pria parubaya itu berteriak, tangannya terlipat seperti gunting dan dengan satu klik, lengan kanan Matthew terputus. Karena kesakitan dia terengah-engah dan itu membuat wajahnya berubah drastis. Sejak sekolah dasar dia sudah berlatih bela diri, tulangnya sudah ditempa oleh arak obat dan pernah dipukul oleh pasir besi. Itu kuat sebanding dengan pipa besi, tetapi sekarang itu sudah putus. Dia mundur dengan gilanya. Tangan pria parubaya itu seperti pisau, mengejarnya tanpa menyerah. Boom! Tangannya yang seperti pisau menebasnya. Matthew berkeringat dingin ketakutan. Karena dia pendek dia bisa menghindarinya, kemudian dia berguling-guling untuk menghindarinya. Boom! Ada suara gemuruh di belakangnya, terlihat tangki besi setinggi 5 meter yang sebelumnya tiba-tiba meledak. Semua orang kaget. Itu adalah tangki besi berisi ramuan itu. Meskipun berlubang tapi beratnya pasti beberapa ton, bisa diledakkan dengan satu tangan. Orang-orang dari dunia Jianghu ini terlalu hebat. Sial! Matthew sangat bingung, dia melompat dan berlari kembali. Dengan senyuman pahit dia berteriak, Nona Veronica, aku tidak bisa menerima pekerjaan ini. Awalnya Veronica berpikir seorang pemimpin sekte pasti bisa melindunginya semudah meminum air, tak disangka pihak lain sangat ganas. Pemimpin sekte Gunung Hitam jangan berpikir itu kalau dirimu pemimpin sekte 81 kamu bisa memandang rendah orang lain, kamu bahkan tidak tahu siapa lawanmu. Pria parubaya itu tidak mengejarnya lagi. Seni bela diri macam apa ini? Matthew akhirnya takut. Tinju silang belalang. Tiba-tiba sebuah suara aneh datang dari Jensen. Semua orang melihatnya, di saat seperti ini Jensen juga berani menyela? Apa dia tidak melihat kalau Matthew pemimpin sekte juga dipukuli dengan sadisnya? Cukup pintar. Pria parubaya itu terkejut, bahkan Matthew kepala sekte tidak bisa melihat seni bela diriku. Anak muda, bagaimana Anda tahu? Dia juga sangat terkejut melihat Jensen yang merokok dan memakai pakaian olahraga. Dia seperti pemuda yang masih sekolah dan mencuri rokok, tapi dia juga tahu seni bela diri dari dunia Jianghu. Episode 640. Ini, kalau aku mengatakannya aku takut kamu akan marah. Jensen menghembuskan seteguk asap ke langit. Tapi tidak masalah, kamu mungkin bisa mengenali seni bela diriku, mungkin kamu seorang murid seni bela diri. Aku mungkin juga bisa menerimamu sebagai muridku, kata pria parubaya itu pelan. Karena, aku juga pernah membunuh 3 orang yang juga bisa melakukan tinju silang belalang. Yang satu bernama Alan, yang satu bernama Alin dan yang lainnya adalah tetua sekte belalang. Jika aku tidak salah tebak, kamu adalah pemimpin sekte belalang, kan? Maaf, aku harap bisa dibunuh olehmu. Jensen membuang rokoknya dan menatap pria parubaya itu, atau, aku yang akan membunuhmu. Suasana ketika menjadi sunyi. Tidak ada yang mengira Jensen bisa begitu gila. Membunuhmu atau dibunuh olehmu. Anak muda ini, gila. Matthew berteriak, dia menyadari Jensen tidak hanya sombong kepadanya, tetapi juga kepada semua orang di dunia Jianghu. Dan dengan peringatan Jensen, dia baru ingat kalau pria parubaya itu mungkin adalah pemimpin sekte belalang, kalah dari seorang pemimpin sekte tidak bisa dihindari. Kamu cari mati. Pria parubaya itu menjadi sangat marah. Jensen perlahan-lahan bergerak menuju pria parubaya itu, kecepatannya awalnya pelan, tetapi secara bertahap menjadi cepat. Aura yang luar biasa keluar dari tubuhnya, seperti harimau yang menuruni gunung. Sebagai orang dari dunia Jianghu, seharusnya kamu bertugas untuk melindungi rakyat jelata. Tapi kamu malah melakukan perbuatan jahat, hanya peduli pada kepentingan dirimu sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan rakyat. Jelata. Hari ini, aku akan melakukan keadilan menggantikan surga. Suaranya santai, tapi dengan membela keadilan itu terdengar menakjubkan. Mari kita lihat saja apakah kamu mampu. Kaki pria parubaya itu terpisah, sikunya seperti pisau dan mencondongkan tubuhnya ke depannya. Ini adalah postur berburu belalang sembah. Jensen menggambar lingkaran dengan kedua tangan dan sampai di depan pria parubaya itu.
Dia mengeluarkan telapak tangannya. Jurus air terjun. Telapak tangan tampak melayang ringan, tetapi bercampur dengan kekuatan yang menakutkan. Boom! Pria parubaya itu melawannya dengan siku tangannya. Seperti tertiup angin kencang dia terbang keluar dan menghancurkan tangki besar di kejauhan. Jensen menghampirinya seperti bayangan dan di depan pria parubaya itu, dia mengepalkan telapak tangannya. Kekuatan Tai Chi. Boom! Sebuah tinju mendarat di dada pria parubaya itu, seluruh orang itu terhempas dan 3 tangkis besar di belakangnya juga terhempas. Itu sekuat roket. Ruangan itu menjadi sunyi. Bahkan jarum jatuh pun dapat terdengar. Matthew sepertinya lupa bernapas. Energi Ki ini, apa itu kekuatan yang tak terkalahkan yang legendaris itu? Dia tiba-tiba teringat pada Jensen yang mengatakan kalau dia tidak memenuhi syarat, dia pun langsung tersipu malu. Untuk master seperti ini, dia benar-benar tidak memenuhi syarat. Dia sombong, tetapi dia berhak bersikap arogan. Dia berkata aku akan dibunuh, jika ingin menyelesaikannya, satu-satunya cara adalah bersikap rendah hati. Matthew teringat sesuatu, dengan cepat dia berlutut dan bersujud kepada Jensen, terima kasih atas bantuannya. Dia tahu kalau tanpa bantuan Jensen, dia memang akan terbunuh dan kepalanya akan terpenggal. Apakah ini superhero? Melihat tangki besi itu roboh mulut Blake terbuka lebar. Awalnya dia sudah terkejut melihat Jensen bisa meledakkan tangki besi dengan 1 pukulan dan sekarang 3. Dia pun tidak bisa tidak mengaguminya. Bahkan Veronica tercengang. Dia tahu kalau Jensen sangat kuat, tetapi dia tidak mengira kalau dia lebih kuat dari seorang pemimpin sekte. Seni bela diri yang bagus. Setelah mengalahkan ketua sekte belalang. Tiba-tiba. Saat ini ada pria tua yang tadinya duduk jadi berdiri, apa kamu bawahan Nona Veronica? Tidak, aku dari kemiliteran. Jensen sedikit tersenyum. Pantas saja atasan menyuruh kami untuk berhati-hati, ternyata benar-benar ada utusan yang sangat kuat. Pria tua itu mengangguk, cabang di ibu kota dirusak oleh kalian, kan? Siapa namamu? Jensen. Jensen tertawa. Pria tua itu sedikit mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya, ini aneh, energi QMU sangat kuat dan seharusnya kamu sangat terkenal di dunia Jianghu. Lalu kamu siapa? Jensen bertanya. Dengan wajah bangga pria tua itu berkata, pemimpin Akademi Lembah Darah dari Akademi 13, yang dikenal sebagai monster tua lembah darah. Setelah berhenti sejenak, dia tertawa dan berkata, dan juga ketua di balik layar pertambangan barat laut. Monster tua lembah darah. Wajah Matthew berubah drastis. Tuan Matthew, apa asal-usulnya dia sangat besar? Veronica buru-buru bertanya. Besar, sangat besar. Matthew tersenyum pahit, pertambangan barat laut, ini adalah perusahaan lama, 20 industri teratas di Huaxia. Setelah memasuki industri real estate, tahun ini masuk ke daftar peringkat yang terkaya ketiga. Kemudian yang kedua, jika kita orang-orang dari dunia Jianghu ingin ikut campur dalam bisnis, musuh yang paling mengerikan adalah Akademi 13. Dunia Jianghu memiliki 4 sekte besar, Akademi 13 dan Sekte 81. Ini ada peringkatnya. Akademi 13 berada di atas Sekte kuno 81. Banyak orang merasa kalau masing-masing dari mereka adalah pria yang paling bersinar. Kekuatannya diperkirakan sudah mencapai tingkat surgawi. Jika ini di dinasti kuno, dia seorang tetua master bela diri. Mendengar ini Veronica juga tercengang. Bahkan jika kedatangan tamu seperti Taipan bisnis keluarga Woodley akan menghormatinya. Pemimpin Sekte Gunung Hitam, ternyata kamu tidak buta. Pria tua itu berkata dengan dingin, tetapi, seharusnya kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Semua peserta, semua akan mati. Aku akan menyelesaikan pemuda ini dulu. Dia perlahan menoleh melihat Jensen. Tai Chi? Kamu adalah murid Sekte Wudang, kan? Energi QMU juga lumayan, tapi sayangnya kamu juga akan mati. Setelah dia berbicara, sosoknya berubah menjadi asap merah berdarah dan menerkam Jensen. Kecepatannya terlalu cepat sampai terlihat seperti ilusi yang menghilang dari tempatnya semula. Tidak ada yang melihatnya, langkah yang diambilnya adalah 9 langkah roh yang memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Master sejati. Jensen menyipitkan matanya, untuk meningkatkan penglihatannya dan melihat perubahan yang terjadi. Bum-bum. 2 orang itu bertabrakan di ruang terbuka, telapak angin bersiul. Bagaimana mungkin?
Murid Matthew terbelalak, sebenarnya orang ini dan monster tua lembah darah bertarungnya sangat kuat. Dia terkejut. Energi ki monster tua lembah darah itu terkenal jahat dan ganas di dunia Jianghu, jangankan anak muda bahkan Thompson yang terkenal tidak berani menghadapinya. Tapi Jensen tetap berani dan tenang. 8 trigram. Jensen menggunakan teknik 8 trigram untuk mengambil kesempatan dan melakukan serangan balik dengan sengit. Dengan tamparan di wajahnya pria tua itu terhempas keluar, melayang ke belakang sejauh 100 meter dan wajahnya menjadi lebih marah. Dari mana monster kecil ini berasal? Apa dia murid Arnold Holt? Sungguh mengerikan dia memiliki energi ki seperti itu di usia yang begitu muda. Pria tua itu berteriak dengan marah dan menyerang Jensen lagi, telapak kosmos penghisap darah. Prak! Jensen menabraknya lagi, tetapi dia merasakan ada yang tidak beres. Setelah menyentuh telapak tangannya, tak disangka itu menempel dan tidak dapat dipisahkan. Dan energi kinya terus-menerus diserap. Teknik menghisap bintang. Jensen mengerutkan keningnya. Haha, mana ada teknik menghisap bintang, kamu kebanyakan baca novel bela diri. Tetapi telapak kosmos penghisap darah dan teknik menghisap bintang memiliki efek yang sama. Pria tua itu berkata dengan senyum yang seram, energi ki yang MU sangat kuat, tunggu sampai aku menghisap semua kekuatanmu, kita lihat saja bagaimana kamu akan bertarung. Itu tidak perlu. Jensen menggelengkan kepalanya dan tangannya yang lain tiba-tiba mengenai lengannya dan menghancurkan teknik hisap pria tua itu. Krek! Dan hasilnya lengan kirinya patah. Mata pria tua itu terbelalak, sungguh pemuda yang kejam, dia merusak lengannya bahkan tanpa berkedip. Mati kau! Dia mengambil kesempatan dan telapak tangannya jatuh di dada Jensen. Boom! Jensen terhempas terbalik seperti bola meriam, menghancurkan banyak peralatan pabrik dan membuat kekacauan. Jensen! Veronica berteriak cemas, matanya pun berair. Energi KMU memang kuat, tapi pengalaman kurang. Jika dia tidak mati kali ini, dia akan tetap mati nanti. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan tajam. Jensen telah menghancurkan lengannya. Dia akan membalasnya berkali-kali lipat. Episode 641. Selesai sudah, jika dia mati, kita juga akan mati. Blake terlihat gelisah. Hah, monster tua lembah darah bisa menjadi pemimpin sekte Akademi 13, bagaimana kekuatannya 3 kuat? Kulihat orang tua itu tidak mati-mati. Matthew tidak terkejut, dia menghela napasnya lalu berkata, untuk mencapai tingkat tinggi pemimpin sekte Akademi 13, sudah bukan lagi Master Bela Diri, melainkan gelar Grand Master Bela Diri. Duar. Saat ini terdengar suara gemuruh. Terlihat sesosok tubuh perlahan keluar dari reruntuhan, dan lagi ada percikan api kecil menyala, itu adalah rokok. Sudah lama sekali tidak ada yang bisa melukaiku dengan seni bela diri. Jensen perlahan berjalan keluar dan mengembuskan asap rokoknya ke arah langit. Semua orang tercengang, di saat seperti ini dia masih sempat merokok? Melukaimu dengan kemampuanku adalah hal yang biasa. Orang tua itu menyeringai dan menatap Jensen. Tangan kiri Jensen patah, tergantung di sampingnya dan berlumuran darah, sementara tangan satunya memegang rokok. Santai sih santai, tapi saat ini dia santai di hadapan kematian. Sudahlah. Jensen lalu membuang rokoknya. Dia perlahan melepaskan ikat pinggangnya lalu memegangnya sambil maju. Semua orang heran. Apa dia akan mencambuk orang dengan ikat pinggang? Sesaat orang tua itu juga heran, hanya untuk menemukan bahwa ikat pinggang itu adalah sebuah pedang yang lentur. Dia tertawa, haha, kamu sebaiknya tidak berpikir untuk membunuhku dengan mengandalkan pedang itu. Jensen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia masih terus berjalan maju. Namun pedang melengkung tersebut ternyata sudah menjadi lurus. Bilah pedang tersebut bahkan makin bersinar, seperti semacam tongkat bercahaya, lurus, menyilaukan, dan tajam. Pedangnya bersinar. Veronica Wardley dan yang lainnya tercengang melihatnya, pengetahuan mereka dijungkir balikan. Orang tua itu mengerutkan alisnya, memasukkan energi ki ke sebuah objek, tapi hal ini adalah pengontrolan energi ki yang sangat tinggi. Misalnya, sepotong tahu jika diisi dengan energi ki bisa jadi sekeras batu bata. Namun mereka yang berlatih seni bela diri dan ingin mencapai tingkat ini, tanpa 50 tahun tingkat penguasaan energi panas, hal ini tidaklah mungkin. Bahkan kebanyakan orang seumur hidup tidak dapat menyentuh ambang pintunya. Penipu.
Sang orang tua berteriak dengan dingin, lengan jubahnya melambai. Puluhan daun yang lebih tajam dari peluru ditembakkan olehnya. Jensen tidak terlihat mengayunkan pedangnya, dia hanya menggerakkan lengannya sedikit. Tang tang tang. Semua daun ditangkisnya dan menancap ke tanah. Kamu, pedang macam apa ini? Orang tua itu akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres. Nama pedangnya adalah bayangan merah, dan teknik pedangnya adalah Tai Chi. Jensen terlihat seakan melangkah dengan lambat, tetapi dia sudah tiba di depan lelaki tua itu. Pedang Tai Chi, ada orang di dunia ini yang tahu teknik pedang misterius ini? Aku tidak percaya, tangan angin lembah darah. Orang tua itu memiliki energi Ki untuk melindungi tubuhnya, dia sama sekali tidak takut dengan pedang Jensen, tangannya hendak memukul. Jensen tidak bergerak, seolah-olah dia tidak melihat lelaki tua itu bergerak. Veronica Woodley dan mereka semua cemas. Apakah Jensen bodoh? Ah! Namun tidak lama kemudian, orang tua berteriak dengan mengerikan, dia mengusap lengannya, melihat lengannya yang tidak tahu sejak kapan telah putus dan mengucurkan darah. Sebuah lengan juga tergeletak di tanah. Adegan ini amat mengejutkan. Karena sama sekali tidak ada yang melihat lengan orang tua itu putus. Yang tahu hanyalah monster tua lembah darah, dia tahu bahwa Jensenlah yang memotongnya dengan pedang. Tetapi pedangnya terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang, dan 2 kali lebih cepat daripada peluru. Tangan kosmos penghisap darah. Orang tua itu meraung, dia mengerahkan seluruh energi Ki-nya demi menangkap pedang Jensen dan menghisap energi Ki Jensen. Pada saat ini, pedang Jensen bahkan lebih menyilaukan. Pedang itu keluar untuk membunuh. Veronica Woodley dan yang lainnya merasa amat menyilaukan, tidak ada yang bisa menggambarkan sinar pedang tersebut. Kemudian, bagaikan ada kilat yang menyambar, seolah-olah merobek langit dan bumi. Di saat yang sama, Jensen berbalik dan berjalan kembali. Matthew dan yang lainnya memandang Jensen. Napas mereka seolah terhenti, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun adegan sebelumnya benar-benar terlalu memesona, terlalu menakjubkan, dan terlalu misterius. Ah! Kali ini, orang tua itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, melihat di tengah dahinya terdapat goresan pedang dari atas ke bawah. Grup! Tubuhnya telah jatuh, dia telah dibunuh oleh pedang. Matthew dan yang lainnya gemetar. Mereka masih tidak bisa melihat pedang Jensen dengan jelas, mereka hanya bisa melihat monster tua lembah darah dibunuh, pedang ini terlalu cepat. Satu pedang melanggar semua hukum. Satu pedang membunuh master besar. 2 kalimat ini melekat di hati semua orang. Apakah orang ini masih manusia? Matthew mengerang dengan kesusahan. Grandmaster bela diri, dia lebih daripada pria yang paling bersinar. Bahkan jika mereka adalah pemimpin sekte dari Sekte 81, mereka pun harus menundukkan kepala mereka dan memohon dengan sopan kepada Grandmaster bela diri ini, dia seperti awan di cakrawala, dapat dilihat, namun tidak dapat disentuh. Tapi sekarang dia dibunuh dengan pedang. Apalagi lawannya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Meskipun seseorang mulai mempelajari energi Ki sejak berada di dalam rahim ibunya, itu pun masih tidak mungkin untuk memiliki keterampilan bela diri seperti ini. Veronica Woodley memandang pemuda yang berjalan kembali itu, dan suasana hatinya sangat rumit. Meremehkan, menghina, jijik, ragu, kagum, putus asa, gemetar, dan terkejut. Semua emosi tersebut mengental dan akhirnya berubah menjadi kagum. Mengingat orang ini adalah menantu laki-laki yang tidak diinginkan keluarga Miller, dan orang ini adalah saingan kakak laki-lakinya dalam cinta. Tanpa sadar dia gemetar. Dia tahu bahwa mulai saat ini, pemuda yang bercita-cita menjadi dokter yang baik ini mungkin dapat membalikkan keadaan di seluruh ibu kota. Jensen berjalan kembali dan berkata, Veronica Woodley, ayo hancurkan tempat ini. Baik. Veronica Woodley mengangguk tanpa sadar dan menatap lengan Jensen lagi. Lenganmu? Aku seorang dokter, tidak apa-apa. Jensen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu dia menatap Matthew serta orang-orang lainnya. Ayo semuanya juga membantu. Iya, aku akan segera membantu. Blake bangkit. Dengan ramah dan kagum ia berkata, Master, bisakah Anda menerima saya sebagai murid Anda? Berapapun biayanya tidak masalah. Matthew tertawa, orang seperti Jensen akan kekurangan uang. Jangan bilang kamu ingin memuja Jensen sebagai guru, bahkan jika kamu memuja Matthew sebagai guru, itu juga tergantung pada apakah kamu dapat memenuhi syarat dan ketulusanmu. Jensen tidak memperhatikan Blake, dia melihat ke pedalaman dan berkata,
masih ada beberapa orang yang melarikan diri, aku perkirakan di dalam masih ada sesuatu. Aku akan mengejar dan melihat, kalian hancurkan tempat ini. Setelah bicara, dia melayang ke dalam. Tangga awan muncul secara vertikal, mengalir seperti bangau putih. Penglihatan Veronica Wardley kabur dan dia tidak bisa melihat untuk waktu yang lama. Sangat indah. Jensen lalu pergi jauh ke dalam lembah dan sedikit demi sedikit mulai melihat beberapa orang yang melarikan diri. Kemudian dia menemukan ruang rahasia tempat mereka berasal, lalu dia membuka sebuah ruang bawah tanah dan bergegas masuk. Sesuai perkiraan, di sini juga ada markas mereka. Jensen dengan tegang mengikuti dan memasuki markas tersebut. Setelah memasuki ruang bawah tanah, dia menemukan bahwa di dalamnya dipenuhi dengan instrumen presisi. Pabrik ini adalah pabrik dengan mesin otomatis, sepertinya dikendalikan di sini, dan juga masih terdapat banyak bahan. Tampaknya itu adalah bahan untuk membuat ramuan gen, itu harus dihancurkan. Jensen mengeluarkan telepon satelit untuk memberitahu penatua Jack, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Ini tidak bagus, ada banyak master. Salah satu di antara mereka sangat ahli dalam seni bela diri, bahkan monster tua lembah darah dibunuh olehnya. Tidak lama, di depan terdengar suara. Sepertinya itu adalah titik akhir. Jensen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dinding di sini sangatlah tua, tidak seperti yang baru-baru ini. Apakah tempat ini adalah sebuah peninggalan? Ketika tiba di titik akhir, Jensen menemukan sebuah aula. Di setiap sisi aula tersebut terdapat patung kuno, naga, kilin, sangat kuno. Beberapa sosok berdiri di sana, beberapa orang bahkan adalah kenalannya. Aidan Wardley, Jasper Wardley dan yang paling utama, Jessica Miller. Terakhir kali keluarga Miller terdengar kabar bahwa Jessica Miller menghilang. Benar saja, ternyata dia bergabung dengan keluarga Wardley. Apa tujuannya? Siapa ini? Orang asing bertubuh jangkung, kurus, dengan rambut pirang yang panjang mengerutkan alisnya dan berbicara. Bahasa wasianya fasih, membuat orang sangat terkejut. Orang asing berambut pirang itu menatap Jessica lagi dan berkata, "Nona Jessica, kamu tidak menemukan barang yang diminta oleh organisasi, dan rencana kami semakin gagal. Dan sekarang, rahasia di sini juga telah terungkap, pasti kamu lagi yang melakukannya."